Halo teman-teman semuanya, dan halo juga kepada Ibu Rebecca. Selamat pagi, siang, dan malam. Nah, pada kali ini kami dari kelompok 6 akan mereview dan menganalisis film yang berjudul Teman Tapi Menikah berdasarkan psikologi analisis. Eits, sebelum berlanjut, di sini kelompok kami membahas tentang sinopsis film dan alasan kami memilih film, lalu ada persepsi, memori, motivasi, dan pembelajaran, serta pastinya teori psikologi komunikasi yang diterapkan dalam film ini. So, check it out. Sila bikin gue Yang pertama, kita akan membahas tentang sinopsis film Teman Tapi Menikah. Yang kedua, ini merupakan lanjutan dari season pertama yang menceritakan tentang kehidupan setelah mereka menikah. Awalnya mereka pikir setelah menikah hubungan mereka dapat berjalan seperti mereka bersahabat, ternyata tidak. Banyak sekali konflik yang terjadi di sana. Apalagi setelah Ayu dinyatakan hamil. Sifat dan kepribadiannya berubah menjadi super sensitif dan Dito harus memaklumi itu. Setelah itu, selain menampilkan konflik, mereka juga menampilkan bagaimana mereka menyelesaikan konflik itu dan akhirnya Ayu dapat melahirkan anaknya dan hidup bahagia. Setelah itu alasan kenapa kami memilih film ini, karena film ini diangkat dari kisah nyata dan alurnya juga bagus. Terus terdapat adegan yang dapat mempengaruhi emosi penonton dan juga merubah psikologi tokoh karena konfliknya. Dan juga film ini menginspirasi, memberikan banyak pelajaran tentang cinta, keluarga, perjuangan, dan juga kasih sayang. Persepsi dalam film Teman Tapi Menikah 2. Jadi terdapat beberapa konflik antar pasangan ini, yaitu yang bernama Dito dan Ayu dia. Di situ mereka berpikir apakah mereka mampu untuk melahirkan anaknya secara normal atau tidak, dan apakah mereka mampu menjadi orang tua yang baik atau tidak. Karena dalam film tersebut dari maupun si perempuan maupun laki-laki tidak mempunyai ketersediaan sebenarnya untuk menjadi orang tua. Tetapi karena sudah terlanjur untuk mempunyai anak, jadi mereka mempunyai tanggung jawab untuk orang tuanya. Kemudian memori. Hal ini dapat dilihat di adegan di mana Dito menanyakan pertanyaan kepada Ayudhya. Pertanyaan tersebut berbunyi, "Kamu lebih sayang siapa? Mas aku atau Dito? Atau Mas anak mereka?" Ayudhya pun menjawab bahwa takkan ada orang yang bisa menggantikan Dito di hatinya, karena anak mereka adalah pemberian dari Tuhan, sedangkan Dito adalah pilihannya semenjak 13 tahun yang lalu. Jadi dapat disimpulkan bahwa perasaan dan perilaku Ayudhya takkan berubah kepada Dito. Salah satunya dikarenakan segala kenangan yang telah mereka lalui semenjak 13 tahun yang lalu. Baiklah, pada bagian motivasi, dalam film Teman Tapi Menikah 2 ini memiliki beberapa adegan yang penuh dengan motivasi ya. Salah satunya adalah pada saat Dito dan Ayudhya mengalami konflik, itu salah satu teman Dito memberikan kata-kata untuk menyemangatinya, yaitu saat tangan kita pegal, lebih baik dipijit daripada dipotong. Nah, kata-kata itu tuh mengandung arti yang sangat mendalam ya bagi Dito ya. Nah, artinya itu adalah jika kita mempunyai masalah dengan seseorang, jika saat Dito mempunyai masalah dengan istrinya, lebih baik diselesaikan, bukannya malah menyerah. Selanjutnya mengenai pembelajaran atau learning. Dalam film Teman Tapi Menikah 2 ini termasuk ke dalam social comparison, di mana pasangan Dito dan Ayu membandingkan kehidupan mereka sebelum berkeluarga dan setelah berkeluarga, dari mana mereka mengalami perubahan yang sangat signifikan. Mereka berdua diwariskan untuk belajar untuk lebih dewasa, saling menghargai pasangan, tidak mementingkan ego masing-masing, dan lebih mandiri, apalagi setelah mereka memiliki momongan. Kemudian saya akan menganalisis film Teman Tapi Menikah 2 menggunakan teori interpersonal. Teori ini dalam ranah psikologi komunikasi berbicara mengenai bagaimana individu satu dengan individu yang lain saling memahami persepsi agar terciptanya relasi yang efektif. Pada film tadi terlihat hubungan interpersonal terjadi antara Dito dan Ayu yang merupakan pasangan suami istri. Namun kerap kali terjadi konflik di antara mereka dikarenakan adanya perbedaan pandangan dan persepsi. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, setiap individu harus bisa saling memahami persepsi antara satu dengan lain dan juga memahami ego masing-masing agar konflik dapat teratasi. Nah, teman-teman, tadi itu penjelasan dari kami. Semoga penjelasan dari kami tadi bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian ya. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye.